Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh Bapak Ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Falah ingkang mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin ingkang mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, pinaringan kemudahan. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Hari-hari kita lewati, ternyata bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh rahmat dan ampunan semakin dekat. Maka sejauh mana persiapan kita? Pencekap dereng Pak persiapan itu. Dereng ini. Maka di sini insya Allah kita akan sedikit membahas tentang fikih Ramadan. Kira-kira bekal apa yang kita perlukan selama mengarungi hari-hari di bulan Ramadan. Sebuah bulan yang mengingatkan kita akan tujuan hidup di dunia yang fana ini. Bulan yang mengajak kita untuk menata hati, untuk mengasah nurani, dan juga untuk melatih menanamkan benih-benih ketakwaan kepada Allah Rabb semesta alam. Sudah sejauh mana persiapan kita untuk menyambut tamu istimewa tersebut, yang mana kita yakin bahwasannya insya Allah Ramadan pasti datang. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa ia akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ada yang 2 minggu sebelum Ramadan Allah panggil, ada yang seminggu sepekan sebelum Ramadan Allah panggil, bahkan ada yang 3 hari, sehari belum Ramadan ada yang Allah panggil. Maka di sini kita hanya bisa berharap, berdoa. Meskipun Ramadan tinggal menghitung hari, tapi jangan sampai kendor doanya. Doa memohon semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena nikmat, di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat dipanjangkannya umur, nikmat ditundanya ajal, sehingga seseorang bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Terlebih lagi Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, terlebih kalau seseorang itu menyadari tumpukan dosanya itu begitu menggunung. Ya Allah, selama 11 bulan ini
saya merasa kok dosa saya banyak sekali. Maka seseorang yang merasa dosanya sangat banyak tentunya sangat berharap untuk berjumpa dengan bulan yang penuh dengan ampunan tersebut. Karena itu kesempatan untuk meraih maghfirah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat yang amat besar ketika Allah itu senantiasa melihat kemaksiatan seorang hamba setiap tahun, sepanjang tahun, namun Allah masih menutupi aib-aib kita. Allah memaafkan kita, bahkan menunda ajal seseorang sampai berjumpa dengan bulan Ramadan dengan harapan semoga hamba tersebut mau memanfaatkannya untuk memperbaiki kekurangannya selama 11 bulan yang lalu. Maka pesan para ulama yang untuk kaum muslimin adalah la tudayyi Ramadan. La tudayyi Ramadan, janganlah engkau sia-siakan bulan Ramadan. Manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan bisa jadi bahkan perlu kita tanamkan dalam hati kita, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Kenapa demikian, Mbak? Kenapa harus ada tekad jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik? Karena kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang namanya Allah Pak, betul-betul akan mangartos. Seseorang itu kalau menyadari ini sholat terakhir biasanya khusyuk, serius. Kayak kemarin ada 2 WNI yang kenapa Pak Nabi Mawon dieksekusi di Saudi. Biasanya kalau mau dieksekusi seharusnya bertobat nih, menyesal. Apa permintaannya? Maka jamaah rahimakumullah jami'an, salah satu bentuk usaha kita menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya adalah dengan persiapan yang matang. Karena kalau seseorang itu nggak persiapan, kayak istilahnya biasa nih, nggak persiapan sama sekali, ini menunjukkan bahwasannya di dalam hatinya itu tidak ada bentuk pengagungan terhadap bulan Ramadan. Belum memahami betapa mulianya, betapa agungnya, betapa istimewanya bulan Ramadan. Biasanya saja nih kalau ada orang yang mau bertanding dalam perlombaan kok nggak persiapan. Sesuatu kalau nggak persiapan biasanya hasilnya kurang maksimal. Biasanya kalau nggak persiapan itu biasanya kaget boleh. Dadakan pakai persiapan kaget. Karena hatinya belum siap. Maka seseorang akan menyesal bila terjun dalam peperangan, contohnya nih, tanpa persiapan. Demikian pula seseorang akan merugi, sangat-sangat merugi jika seandainya mendapati bulan Ramadan tanpa bekal yang mapan. Maka kata Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, beliau menjelaskan ada perkara yang wajib, ada 2 perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah at-tahawunu bil amri ila hadara waqtuhu. Salah satunya adalah kewajiban yang telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya.
yang tidak sempat untuk menyambutnya. Pak, Bu, kalau seseorang nggak persiapan, itu menunjukkan apa? Meremehkan. Gitu nih. Biasanya kalau nggak persiapan itu menunjukkan ya meremehkan. Nah, maka kata beliau, ketidaksiapan itu termasuk salah satu bentuk meremehkan perintah. Akibatnya pun semakin besar. Akibat ketidaksiapan meremehkan perintah, maka akibatnya adalah akan lemah dalam menjalankan kewajiban tersebut. Tidak punya kekuatan, bahkan bisa terhalang dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sebelum kita masuk fikih Ramadan berkaitan dengan fikihnya, maka kita juga perlu belajar fikih hati dalam menyambut bulan Ramadan. Di antaranya adalah bagaimana fikih hati dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Jadi kalau sudah semakin dekat nih Pak nih, itu bukan berarti kita percaya diri, wah pasti saya sampai nanti yang tinggal 3 hari pasti saya bertemu Ramadan nih. Nggak ada yang bisa memastikan. Seharusnya semakin dekat dengan bulan Ramadan, rasa rindu kita, rasa harap kita untuk bertemu dengan Ramadan semakin kuat. Sehingga harus semangat berdoa di bulan Sya'ban ini. Makanya kata Nabi, Sya'ban itu yakfalu anha kasirun minan nas. Bulan Sya'ban itu banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah lalai dalam memperbanyak doa. Sehingga kita bertanya pada diri kita, sering nggak kita berdoa pada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Dahulu para ulama salaf saja jauh-jauh hari, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka para ulama salaf senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana Mu'allad bin Fadl mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayuballighuhum Ramadan. Mereka para ulama zaman dahulu senantiasa berdoa kepada Allah selama 6 bulan untuk dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan Pak. Kalau kita biasanya mungkin ingatnya Rajab gitu. Oh, udah Rajab. Udah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata mereka 6 bulan aja dah berdoa, ya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata asyhurin an yataqabbala minhum. Dan 6 bulan setelah Ramadan, ya, mereka memohon kepada Allah agar diterima amal ibadah mereka. Bayangkan bagaimana kesungguhan para ulama ini dalam berdoa. 6 bulan berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa agar diterima amal ibadah mereka
senjatanya orang yang beriman. Di antara doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Katsir adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku bertemu dengan Ramadan dan selamatkanlah Ramadan untukku dan terimalah amal ibadahku. Kita bisa berdoa Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bapak-bapak Ibu, persiapan yang penting adalah doa. Kemudian yang kedua, ini sebelum masuk Ramadan ini, perbanyak taubat. Perbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama sebelum masuk Ramadan, perbanyak taubat dan istighfar. Sebelum kita masuk bulan yang suci, kita pun berusaha mensucikan, membersihkan diri kita dari noda-noda dosa dan maksiat. Kenapa kita harus memperbanyak taubat dan istighfar? Agar ringan Pak melaksanakan ketaatan, agar ringan melaksanakan kebaikan, agar ringan melaksanakan amal soleh. Karena ternyata yang membuat seseorang itu berat ibadah, berat amal soleh, berat sholat, berat baca Al-Quran. Apa sebabnya? Karena banyaknya dosa dan maksiat. Orang itu kenapa kok malas beribadah, malas ngaji, malas menghadiri majelis ilmu? Sebabnya adalah karena dosa-dosa dan maksiat telah membelenggunya. Jadi apa? Adzanbu yamna'u min ta'atillah. Dosa itu menghalangi ketaatan kepada Allah. Ini sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Bada'i'ut Tafsir. Beliau menjelaskan, idza saqulat dhahru bil auzar, apabila punggung itu telah berat memikul dosa-dosa. Ini Pak. Jika seseorang sudah berat memikul dosa-dosa, mana al-qalba minas sayri ilallah, maka hati akan terhalangi berjalan menuju Allah. Wal jawarih minat tuhuni fit ta'ati, juga ternyata beban-beban dosa yang dipikul itu bisa menghalangi seseorang untuk bangkit melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang beliau jelaskan bahwasanya dosa itu bisa menghalangi seseorang malas dalam beribadah. Bahkan Pak, dulu ada ulama yang bernama Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Masruq As-Tsauri, yang mana beliau menjelaskan, Hurimtu qiyamal laili khamsata ashhurin,
Ini ulama Pak, beliau ahli hadis, seorang ulama yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menjelaskan, saya terhalang nggak bisa bangun sholat malam selama 5 bulan. Padahal beliau itu sebelumnya rajin tahajud, rajin sholat malam. Saya nggak bisa bangun sholat malam selama 5 bulan. Apa sebabnya? Kata beliau, bisa babi dan bin adnabtuhu, dengan sebab sebuah dosa yang saya lakukan. Dengan sebab apa Pak? Satu dosa yang pernah saya lakukan. Qila wa ma huwa, kemudian orang-orang bertanya, dosa apa itu wahai Sufyan Ats-Tsauri? Kok bisa sampai menghalangi Anda nggak bisa sholat 5 bulan? Itu kira-kira dosa apa? Qala, beliau menjawab, ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hada mura'in. Kira-kira dosa apa ini Pak? Kok sampai menyebabkan gak bisa sholat malam 5 bulan? Beliau menjawab, saya pernah melihat ada seseorang yang menangis ketika beribadah, nangis ketika berdoa, menangis ketika baca Quran. Fakultu fi nafsi, kemudian aku berkata dalam hatiku, ini di batin Pak nih Pak, batin ini, tahu hada mura'in. Lalu hatiku berkata, orang ini kok nangis kok di tempat umum. Ngerti nggih? Lalu hatiku berkata, ini orang riya ini. Ini paling ini nangis biar dapat pujian, biar disanjung. Jadi dalam hati beliau, hada mura'in, ini orang riya ini orang pamer ini. Hada mura'in. Apa Pak? Su'udon. Bayangkan satu su'udon menyebabkan beliau gak bisa sholat malam selama 5 bulan. Ini satu su'udon. Kita ingatkan kalau lihat ada mungkin postingan di WA saudara kita posting apa gitu nih, yang itu mungkin amal ibadahnya nih. Kita nih ampun nih nggak boleh apa su'udon. Meskipun ya ada indikasi, tapi kita nih selamatnya nggak su'udon nih. Barangkali dia menampakkan amalnya, barangkali ingin memotivasi saudaranya. Bayangkan Bapak Ibu, satu su'udon bisa menyebabkan seseorang gak bisa bangun malam 5 bulan. Maka seorang mukmin yang cerdas, kalau merasa berat ibadah, kok berat banget, buka mushaf berat banget, maka harus apa Pak Bu? Harus merenungi kira-kira dosa apa ya kok bisa menjadikan saya berat ibadah. Bisa jadi dosa mentelantarkan orang tua, nggak perhatian dengan orang tua. Bisa jadi ya, nggak berbakti dengan orang tua. Bisa jadi kita sering su'udon dengan sesama saudara muslim. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara persiapan yang penting di bulan Ramadan itu adalah persiapan mensucikan hati, membersihkan hati dari noda-noda dosa dan maksiat. Yang ketiga, setelah apa Pak? Banyak-banyak tobat dan istighfar. Maka yang ketiga adalah persiapan menata hati. Menata hati dan niat.
Dan ini penting sekali bagaimana menata hati, menata niat. Harus ada niat, niat dalam hati kita. Nanti ketika bulan Ramadan akan totalitas, akan semangat. Niat nanti ketika bulan Ramadan, niat ingin menghatamkan bacaan Quran. Niat nanti pengen apa Pak? Pengen sholat taraweh dengan khusyuk. Niat sedekah sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada bahwa ada niat, ada keinginan untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi Pak, orang yang sebenarnya niat banget, ya Allah, niat pengen nanti kalau Ramadan itu nama Pak, ingin memanfaatkan, tapi terkadang pada Allah menentukan sehari sebelum Ramadan Allah panggil. Ini dapat pahala niat, karena dia sudah bertekad, sudah berniat kuat nanti kalau Ramadan pengen ini, pengen menghatamkan Quran, pengen sholat taraweh dengan khusyuk, ingin sedekah, ingin amal-amal sholat yang lainnya. Maka dia dapat pahala niat ini Pak. Bahkan apa? Hadis-hadis Nabi, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, bahasanya apa Pak? Orang yang kalau sudah niatnya itu sudah tekad bulat, niat kuat, keinginan kuat, ya, dia sangat ingin niat tekad nih, namun ternyata ada halangan, maka dia seperti orang yang mengamalkannya secara langsung. Contoh dalam hadis riwayat, dalam hadis yang Shalihin dijelaskan, ada seseorang yang sudah ya siap-siap mempersiapkan bekal, ingin ikut berperang, tapi ternyata apa Pak? Ternyata sakit, akhirnya nggak bisa ikut berperang. Ini sudah dapat pahala jihad dia. Sebagaimana kalau kita nanti malam niat, bismillah, niat pengen tahajud, pengen bangun malam jam 3, niat serius, pasang alarm. Kalau alarm satu nggak mempan, kan biasanya ada nih, alarm satu nggak mempan Pak. Nah, sudah bunyi kring 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 kring, matikan lagi. Pasang alarm HP, alarm 1, 2, 3 nih, banyak alarm gitu nih. Terus dia juga usaha tidur siang qailullah, kemudian apa? Kemudian tidur agak awal, niat pengen tahajud. Ternyata qadarullah jam 2:30 milir Pak, greges. Tahu masuk angin. Akhirnya nggak bisa tahajud. Ini dia sudah dapat pahala seperti dia melaksanakan sholat tahajud. Jadi idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ini kaidahnya. Jika seseorang itu sakit atau safar, maka akan ditulis baginya pahala amalan yang biasa ia kerjakan ketika sehat dan mukim. Mukim itu enggak perjalanan. Biasanya kalau sehat dan enggak safar, itu biasanya rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Sehingga ketika suatu saat sakit atau berpergian nanti tetap ditulis baginya pahala amalan yang biasa ia kerjakan. Contoh, biasanya kalau Senin puasa, terus ternyata Senin itu dia safar Pak ke Jakarta, maka dia dapat pahala puasa Senin. Ini kalau amalannya rutin terus dikerjakan. Contoh, biasanya kalau dia tiap malam itu sholat tahajud, hari Senin ke Jakarta sehingga di bis nggak bisa sholat tahajud, dapat pahala Pak sholat tahajud. Contoh, biasanya setiap subuh itu zikir pagi, petang, baca Al-Quran entah berapa lembar,
Dan ternyata apa? Dia setelah subuh itu sakit sehingga hari tersebut sakit sehingga nggak bisa berangkat ke masjid, nggak bisa baca Al-Quran. Dapat pahala membaca Al-Quran. Ini pentingnya amalan yang dilakukan secara terus-menerus, kontinu, istiqomah. Jadi persiapan niat hati, mempersiapkan keimanan, mempersiapkan mental kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian berikutnya adalah persiapan ilmu fikih Ramadan. Atau fikih apa Pak? Tentunya adalah yang pertama fikih puasa. Persiapan ilmu itu ilmu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tuntunan ibadah puasa sampai hari raya. Puasa itu ada ibadah apa saja? Enten puasa, enten taraweh, enten zakat fitrah, enten iktikaf, enten sedekah. Maka apa? Ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini berusaha kita pelajari, kita ilmui, paling tidak kita murojaah, Mbak. Ustadz dulu tahun lalu udah pernah. Masa belajar fikih lagi Ramadan? Tahun lalu udah pernah. Bapak Ibu yang berhormati Allah, yang namanya ilmu itu butuh diulang-ulang. Karena namanya manusia itu kasratun nisyan, banyak lupanya. Ilmu butuh diulang-ulang agar meresap dalam hati. Mungkin dulu ilmunya belum masuk, diulang lagi, alhamdulillah masuk akhirnya. Jadi ilmu agama itu butuh diulang-ulang. Jadi apa? Kita belajar ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, sholat malam, sholat tarawih, zakat. Bahkan nanti ketika bagaimana tuntunan sholat Idul Fitri. Yang tentunya ini kita harapkan Bapak Ibu belajar fikih Ramadan, fikih puasa, fikih zakat, fikih tarawih. Ini harapannya agar amal ibadah kita semakin sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin sesuai dengan tuntunan. Karena kaidahnya nih, ibadah itu semakin baik, ibadah itu semakin banyak pahalanya jika ibadah tersebut semakin ikhlas dan semakin sesuai tuntunan, semakin mutaba'ah. Jadi bagaimana kalau kita setiap beribadah ini meningkatkan kualitas keikhlasan kita dan meningkatkan mutaba'ah kita, meningkatkan apa Pak? Mutaba'ah itu semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhlas dan mutaba'ah itu syarat diterimanya ibadah. Kita mulai fikih puasa. Makna puasa. Puasa itu secara bahasa Arab asyam. Jadi siam itu bahasa Arab apa bahasa Jawi, Pak? Sedangkan siam bukan Mas. Asalnya bahasa Arab nih, ternyata dipakai bahasa Jawa ya. Siam atau as-saum. Yang mana as-siam secara bahasa maknanya al-imsak. Imsak maknanya apa nih, Pak? Nah, kita lihat imsak itu maknanya apa? Saurin teh. Imsak itu secara bahasanya maknanya itu apa? Tahanlah. Jadi puasa secara bahasa maknanya al-imsak, artinya apa? Menahan diri.
Menahan diri. Jadi puasa secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Sedangkan secara istilah puasa itu adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri. Jadi ada ibadah yang namanya apa? Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. Jadi nggak hanya makan dan minum, tapi juga menahan dari pembatal puasa lainnya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi puasa itu artinya apa? Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya itu maknanya. Menunjukkan Bapak Ibu puasa itu sah jika seseorang itu yang menahan makan dan minumnya itu karena Allah, diniati ibadah. Karena sebagian orang yang dia nggak makan dan nggak minum tapi nggak diniati ibadah, ikut-ikutan tetangganya saja, tetangganya nggak makan dan minum ikut-ikutan Pak. Jadi nggak ada niat ibadah sama sekali. Nah ini nggak berpahala. Ada seseorang habis subuh sampai maghrib dia nggak makan dan nggak minum, tapi nggak diniati ibadah, cuma males Pak, males makan, males minum. Itu juga nggak dinilai puasa, nggak dinilai ibadah. Itu maknanya hukum puasa. Masa sih Mas, hukum puasa aja perlu dibahas lagi? Perlu nggak Pak? Buktinya kata sederet-sederet ini kan apa Pak? Siang hari di bulan Ramadan dahar warung Pak. Nek didelok aku ini apa Pak? Islam. Bahkan cah-cah nem zaman saat ini Pak, anak-anak muda zaman sekarang ini biasa Ramadan itu apa? Lepus nih, bal-balan sore-sore ngelak, nih. Jadi memang hukum puasa ini tetap penting sekali kita jelaskan kepada masyarakat yang mereka mengaku beragama Islam, namun mereka enggak puasa. Banyak Pak, kata betul Pak, di masyarakat banyak yang enggak puasa. Mulai dari orang apa yang sudah dewasa nih, anak-anak muda. Jadi sangat jelas bahwasanya hukum puasa adalah apa? Fardu ain, wajib ain. Ya, karena lafadznya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, lafadznya Pak jelas, kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Nah ini gimana? Niki kalau ada orang yang mengaku Islam kok dia mengingkari kewajiban puasa, puasa ora wajib. Puasa mari apa kok mari duwe. Orang tersebut para ulama sepakat dia kafir, keluar dari Islam. Kalau meninggal jangan disolatkan. Karena kaidah dalam Islam ini, kaidah dalam syariat kita itu barang siapa yang mengingkari rukun Islam, maka dia telah keluar dari Islam, kafir. Jadi kalau sholat kalau meninggal jangan disolatkan. Beda kalau nggak puasanya karena malas, mungkin nih
malas beda lagi. Tapi kalau sampai menganggap puasa nggak wajib, menganggap sholat nggak wajib, ini para ulama sepakat dia kafir. Terkadang Pak kita nih, pripun nih, hati ini sedih, miris. Terkadang kan dijadikan nyanyian Pak, mengejek syariat. Kan kalau dalamnya kan sholatullah salamullah nih. Sholatullah salamullah nih. Diganti Pak. Sholat oleh orang sholat. Pernah mireng derek. Ini cahacan yang kan sebagian sholat oleh orang sholat. Nah ini kan ini priwan lagi. Nah ini kafir nih kene. Bener-bener nawa hatinya ini apa mengingkari kewajiban sholat bisa kafir. Ini ngampuni sebenarnya pun ini apa nih lo? Secara umum kaidah secara umum nih jangan dipraktekkan. Hei kafir. Kata nama atas ini, mungkin malah dikira radikal. Radikal itu terus itu kan sering apa? Seneng. Akhirnya yang ini. Yang penting kita punya kaidah umum kalau orang mengingkari kewajiban itu bisa jadi kafir. Apalagi mengingkari kewajiban sholat yang mengatakan sholat olehlah sholat oleh. Bahaya sangat. Rentang waktu puasa ini waktu puasa makna hukum dari waktunya. Waktunya adalah ini, sebagaimana firman Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Waktunya adalah makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa Pak? Fajar. Sehingga waktu puasa ini kenapa Pak? Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga menawi kita mirang imsak telik taksih ansal sahur mboten. Taksih nggih niku dereng terbit fajar. Biasanya pun pinten menit Pak imsak niku? Pinten menit saderenge subuh? 20? 10 nih, nah 10. Nah, pada 10 menit ngidah, cekap nih. Bahkan kena sunnah Nabi ini kok mengakhirkan apa? Sahur. Ini ampun ngapet-ngapet sangat, ini malah apa? Guru-guru ini. Betul nang sahuripun nih. Mengakhirkan nih, ampun ngepres atau nih? Mengakhirkan kok istilahnya pun 2 menit sebelum adzan. Ribet ikut hari pun nih. Mboten dina wae nanti kunyah telan-telan ngoten nggih. Sehingga ini jelas betul kita perlu perpanjang lebar masalah apa? Ini waktu puasa. Yang terpenting apa Pak? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Patokanipun terbenam matahari. Sehingga penting sangat muadzin maghrib Ramadan itu atas nih. Amun atas dicepet dicepetne nggih pripun? Yang poso sak kampung saged batal mboten nggih. Ya pun dicepet-cepetke ya pun telat nggih. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa niki wonten 3. Islam, berakal dan sudah balik. Ditambah sekawan mungkin apa mengetahui akan wajibnya puasa. Intinya pun nggih ibadah niku wajib menawi Islam akil balik kan nggih. Islam akil balik niku pun di berbagai macam ibadah. Jadi wajibnya ibadah apa? Islam akil balik nggih. Berakal dan sudah balik. Itu syarat wajibnya. Ada lagi syarat wajib penunaian puasa. Ini syarat wajibnya
Karena ada syarat wajib penunaian puasa. Maksudipun berkaitan dengan waktu Pak niki. Yang pertama sehat tidak sakit. Menawi sakit boten wajib. Yang kedua adalah mukim tidak safar. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Suci apa Pak? Dari haid dan nifas. Aja Bapak Ibu yang dihormati Allah, karena fikih puasa itu banyak sekali, mungkin kita akan pilih saja karena waktunya terbatas yang terpenting di antara fikih-fikih yang terpenting. Fikih niat puasa. Karena niat puasa, niat itu adalah syarat sah puasa. Ibadah apa saja tanpa niat gak sah. Innamal a'malu binniyati. Niat ini sangat penting untuk membedakan menahan lapar karena kebiasaan, karena diet, karena mau operasi, dan menahan lapar yang niatnya ibadah. Jadi ada yang menahan lapar karena apa Pak? Diet, ajeng operasi. Nah niat puasa, para ulama menjelaskan wajib berniat sebelum fajar. Ini penting sangat, wajib berniat puasa sebelum fajar. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda man lam yujmi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi di malam hari sebelum fajar itu berniat puasa. Ini kalau puasa Ramadan tapi kalau puasa sunnah benten Mbak. Puasa sunnah itu Nabi pernah sudah setelah fajar kemudian tanya kepada Aisyah, ada makanan tidak? Nah, kalau nggak ada makanan, idan ana shaim. Kalau itu saya puasa. Itu ketika di pagi hari. Itu kalau puasa sunnah. Sebagian ulama, Bapak Ibu, ada yang bertanya, cukup nggak Mas niatnya itu sekali saja? Niatnya sekali di awal Ramadan, di awal Ramadan, itu berarti malam pertama bulan Ramadan diniati puasa nanti sampai sebulan. Apakah cukup sekali ataukah harus berniat setiap malam? Nah, para ulama, sebagian ulama menjelaskan niat ini harus diperbaharui setiap hari. Kenapa? Karena puasa setiap hari di bulan Ramadan
itu masing-masing hari berdiri sendiri, tidak ada kaitannya satu dengan yang lain. Jadi apa Pak? Puasa di satu hari, tidak puasa di satu hari kan nggak merusak puasa yang lain, maka nggak ada kaitannya. Berbeda kalau dengan rokaat dalam sholat, itu satu rokaat berhubungan dengan rokaat yang lain. Tapi kalau hari-hari di bulan Ramadan itu berdiri sendiri. Jadi niat ini Bapak Ibu, cara berniatnya harus dengan hati yang jazm, dengan hati yang tegas, nggak boleh ragu-ragu. Dia berniat, bahwa dia berniat besok akan berpuasa. Dan sebenarnya niat ini bisa kita kita saksikan, bisa kita rasakan. Kalau kita bangun sahur itu otomatis dalam hati kita mau berpuasa. Sehingga niat itu letaknya di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Sehingga tidak perlu dilafadzkan berjamaah. Cukup dalam hati. Kemudian berikutnya, rukun puasa. Para ulama sepakat menjelaskan bahwasanya rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal puasa. Yang mana rukun puasa adalah menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini rukunnya yang penting, menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka puasanya sah. Rukun sudah, kita lanjutkan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sunnah-sunnah puasa. Ini sekedar pengingat nih. Sunnah-sunnah puasa apa Pak? Segera berbuka. Yang pertama segera berbuka. Diusahakan Bapak Ibu kalau azan segera dibatalkan puasanya, segera berbuka. Meskipun baru ada pekerjaan, paling tidak minum satu teguk, saat makan satu butir kurma, yang penting apa? Segera berbuka. Segera berbuka itu nggak harus makan satu piring nasi, Pak. Kan sebagian sejadah ini kan mungkin nasinya setelah tarawih ada nih. Terus berbuka dengan kurma. Gimana? Ipon stok kurma apa dereng ini? Berbuka dengan kurma. Nek wonten nek betul-betul ya betul apa-apa nggih. Kalau nggak ada air putih. Nah ini air putih. Ampun gorengan pingin boleh nih napa? Kita kehilangan sunnah ini kan eman-eman nih. Kehilangan sunnah kan eman-eman. Bukti kita semangat nih. Nabi itu bukanya dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Sehingga sakitipun sak jaringe kolak ngenten air putih, Pak. Nah, air putih ini baru kolak, baru es ini. Berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Doa ini pun insyaallah pun hafal nggih. Dahabat doma'u wa qalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dahabat doma'u, telah hilang dahaga, telah hilang haus. Wa qalatil uruqu, dan telah basah kerongkongan. Karena air putih nggih, telah basah kerongkongan. Wasabatal ajru insyaallah. Kenapa Pak? Telah diraih pahala insyaallah.
Menunjukkan apa Bapak Ibu? Kalau kita letih lelah beribadah, lapar dahaga, itu rasa letih beribadah itu akan hilang Pak, akan segera hilang, capeknya hilang, dan yang menetap adalah apa? Pahalanya. Kita seharian capek bekerja, capek beribadah, kalau istirahat, tidur, bangun pun apa Pak? Seger malih. Jadi capek, kita bercapek-capek mencari ridho Allah, capek beribadah, capek bekerja, itu berpahala dan capeknya kita itu akan hilang dengan apa? Istirahat. Bahkan tidur seseorang itu akan semakin nikmat Pak. Kalau tahu capek ya baru kekeselan siang hari baru kekeselan ngetos bangka masalah lor nonton langsung bisa tidur. Jadi kalau seseorang yang mungkin nggak pernah capek gitu bisa jadi malam hari susah tidur Pak. Karena apa? Nggak pernah capek. Karena memang dunia ini memang negeri untuk berlelah-lelah, bercapek-capek untuk meraih surga Allah. Kalau pengen nggak capek di dunia, kalau nggak pengen capek ya bukan di dunia, nanti di surga. Kemudian sunnah berikutnya, sunnah ketika awak sahur. Sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sahur itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi diusahakan kita sahur. Setiap mau puasa kita sahur meskipun apa? Sedikit. Karena sahur itu mengandung berkah. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokahnya. Dan sahurlah meskipun terkadang seseorang itu mungkin malah sahur masih kenyang ngantuk, paling tidak beberapa air putih, beberapa butir kurma, roti, itu pun dianggap sahur. Jadi sahur itu nggak harus satu piring penuh ya Pak, satu piring nasi penuh Walaupun sedikit itu sudah dinamakan sahur. Sunnah berikutnya mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur yang penting tidak terlalu mepet mengakhirkan apa? Sahur. Kemudian Bapak Ibu yang berhormati Allah, demikian pula sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika bulan Ramadan, bahwasanya orang yang berpuasa itu disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Monggo dipun jadwal baca Al-Quran itu selama Ramadan itu dijadwal supaya nanti bisa khatam. Bisa khatam dijadwal habis subuh berapa lembar, habis duhur berapa lembar, habis asar berapa lembar, habis tarawih berapa lembar. Ini nanti dijadwal, konsisten. Ini insya Allah nggak apa-apa sakit khatam, bahkan bisa khatam berkali-kali. Paling tidak ada target, paling tidak ada target selama Ramadan bisa khatam minimal 1 kali. Syukur-syukur lebih dari 1 kali. Kemudian disunahkan apa Pak? Memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Jadi monggo Bapak Ibu, ketika kita contohnya di luar Ramadan males rawatib, malas sholat sunnah rawatib, maka Ramadan diusahakan sholat qobliyah, ba'diyah rawatibnya jangan ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, sholat tahajud atau sholat malam, sholat witir kan insya Allah berjamaah di masjid.
salat sunnah. Mungkin juga bisa ditambah duha. Gimana kalau kita sudah ikut taraweh witir di masjid, nanti jam 3 salat malam lagi, boleh betul Mbak? Boleh. Yang penting nanti apa? Tidak perlu witir karena sudah witir bersama imam di masjid. Monggo meneh jam 3 jam kali nggih bangun salat sebanyak-banyaknya mboten apa? Mboten apa-apa nggih. Baca Quran. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ikut imam sampai witir selesai. Apa kita witirnya nanti diakhirkan? Pak, kan sebagian saudara ini kan enten yang mau witir itu pulang Pak, pulang semua. Kan kata nih, mau witir pulang semua, nanti niatnya pengen tahajud, pengen sholat malam lagi jam 3. Ternyata para ulama menjelaskan sebaiknya nggak apa-apa, sebaiknya witir ikut imam. Karena pahalanya apa Pak? Karena barang siapa yang sholat malam berjamaah bersama imam hatta yang sore sampai selesai, maka akan ditulis baginya apa Pak? Sholat malam semalam suntuk. Iman. Tinggal witir kok malah mundur ini. Saya udah apa? Witir sampai selesai dengan imam. Mungkin apa? Sholat malam ning boten ditutup witir. Jadi witir diakhirkan itu sifatnya sunnah Pak. Ini bukan wajib. Sifatnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ini sebagaimana kalau Nabi juga memberikan anjuran jika kamu khawatir nggak bisa bangun malam, ini bagi orang yang khawatir nggak bisa sholat bangun malam, maka ini yang Nabi nasihatkan kepada Abu Hurairah wa utira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Nah, bahkan ada witir sebelum apa? Tidur. Ini kan Abu Hurairah biasanya kan Pak, witir sebelum tidur. Kita juga bisa witir sebelum tidur, terutama jika kita nanti khawatir nggak bisa bangun malam. Nah ternyata ketika witir sebelum tidur, terus akhirnya alhamdulillah bisa bangun malam Pak. Maka nggak apa-apa sholat malam. Tapi cukup, tidak perlu witir lagi. Karena la witrani fi lailatin wahidah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kata nih, perbanyak salat sunnah, perbanyak zikir. Nih, monggo Bapak Ibu, ketika ada waktu longgar pas bulan Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, perbanyak zikir Pak. Betapa indahnya jika bulan-bulan Ramadan ini kita isi dengan zikir. Dan betapa meruginya bulan Ramadan diisi dengan hal yang sia-sia, yang gak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Demikian pula Bapak Ibu, ini penting untuk berusaha mentadaburi Al-Quran. Ini tadabur Al-Quran ini kesempatan di bulan Ramadan. Di samping kita memperbanyak bacaan Al-Quran, juga memperbanyak tadabur Al-Qurannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wektalipun setunggal jam Pak nggih. Nggih. Cekap apa? Nggih. Apa ini pembahasannya pun saya kata ya ternyata nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang yang dibolehkan tidak puasa. Orang yang dibolehkan tidak puasa. Yang pertama adalah orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Itu
terus menari sakit, nanti kalau puasa sakitnya tambah parah, membahayakan dirinya, maka boleh tidak berpuasa. Kalau sakit apa Pak? Sakit gatel pripun Pak? Siang betul. Sakit watuk pripun Pak? Watuk nek siang kan mboten ana wong nggih. Kenapa ana? Pilek pripun pilek? Pilek ya. Terus sakit siang nggih. Nek menawi mumet pripun Pak? Mumet. Niku siang mboten mumet. Pusing. Tergantung nggih. Nek mumute mon nggih abot tenan nggih. Nek ra nek napa mboten batalaken malah pingsan. Pingsan oh nggih. Malah ambruk nggih menawa. Nek enten ingkang mumet niku mumet insyaallah kita saged nahan nggih. Mun kita mawon mboten siamen kadang mumet ya Pak. Mumet mikirkan apa Pak? Mikirkan apa? Ini macam-macam nggih. Enten ingkang mumet mikirke utang, penting mikirkan apa? Anak putu nggih. Kan kathah pikiran nggih. Insyaallah kita saged mengira-ngira niki sakit yang kira-kira bisa tidak berpuasa atau mboten, insyaallah kita saged mengira-ngira nih. Ya, jika sakitnya itu insyaallah masih kuat berpuasa nih, kita berpuasa. Nomor kali dalam keadaan apa Pak? Nomor kali yang boleh tidak berpuasa adalah musafir. Apa? Musafir dalam perjalanan. Baik perjalanannya itu berat atau perjalanannya ringan. Ada yang perjalanan naik pesawat, naik kereta ingkang eksekutif, ingkang bisnis, atau bis yang asing. Meskipun safarnya tidak berat, itu juga dibolehkan tidak berpuasa. Jadi ilahnya sebabnya itu adalah safar. Yang penting safar, yang penting itu berpergian jauh perpergian, yang penting namanya safar, maka boleh tidak berpuasa. Mana yang afdal Bapak Ibu ketika safar itu yang sebaiknya apa? Tetap berpuasa atau tidak? Tetap puasa nih. Mana yang baik? Para ulama menjelaskan bahwasanya apa? Para ulama pun berbeda pendapat mengenai musafir. Musafir ini yang baik puasa apa mboten? Maka para ulama merinci pendapat yang kuat jika safarnya itu berat susah maka lebih baik tidak berpuasa. Karena innallaha yuhibbu an tu'khad rukhasuhu. Allah itu senang jika seandainya rukhsahnya, jika seandainya keringanan yang telah Allah berikan itu diambil. Jadi Allah mencintai seseorang yang jika dikasih keringanan apa Pak? Diambil. Ini kan keringanan tidak berpuasa ketika safar kan rukhsah. Keringanan dari Allah. Jika diambil maka Allah senang. Dan sebagian ulama itu juga menjelaskan jika seseorang itu safarnya ringan, dan nanti kalau malah nyaur di lain hari terasa berat, betul apa Pak puasa. Jadi hukumnya boleh Hukumnya boleh ketika safar tetap berpuasa. Terutama ini puasa safar yang ringan, yang dia merasa nanti kalau nyaur malah tambah habot Mas, atau tambah habot karena nanti puasa sendirian Pak puasa sendirian kalau nyaur Maka ini pun para sahabat Bapak Ibu ketika dalam peperangan itu beda-beda. Ada sahabat yang tetap berpuasa dan ada para sahabat yang tidak berpuasa. Masing-masing sesuai dengan kondisi. Namun Nabi pernah marah ketika ada orang-orang yang berpuasa ketika dalam peperangan perjalanan tetap berpuasa sehingga merepotkan merepotkan orang-orang malah gotomi
memberatkan iku nggih ingkang kirang sami. Yang ketiga yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia nggih sampun sepuh sangat nggih, berat kalau puasa karena sudah sepuh sekali, maka boleh tidak berpuasa. Mbah-mbah yang sampun sepuh sangat mboten napa-napa dan berpuasa ning mangke digantos apa Pak? Bu fidyah. Ning niki kangge ingkang mampu. Sehingga mbah-mbah ingkang sampun sepuh sangat lanjut usia dan boten gadhahi bayar fidyah niku nggih boten wajib fidyah. Boten wajib apa fidyah, bahkan nanti mendapatkan apa? Zakat kan nggih, boten mampu fidyah. Lajeng yang boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Niki ibu-ibu menawi hamil dan menyusui mangke nyaur mengkodok utawi bayar fidyah. Dipun Bu? Dua-duanya boleh. Pilih nyaur, mengkodok atau membayar fidyah. Dua-duanya boleh. Bebas Mas, nggih. Bisa nyaur, bisa fidyah. Para ulama menjelaskan, memang para ulama berbeda pendapat nggih bagi wanita hamil dan menyusui. Apakah mengkodok itu mengganti di hari yang lain atau membayar fidyah? Pendapat yang insya Allah lebih kuat di sini Bapak Ibu bahwasanya memang ada ulama yang berpendapat fidyah saja, dan ada yang berpendapat Pak? Kodok saja, mengkodok saja. Bahkan ada yang berpendapat Pak? Kodok plus fidyahnya. Nah, ini pilih pundi niki. Para menjelaskan ibu-ibu, kalau seandainya mampu untuk mengkodok, mampu untuk nyaur, maka sebaiknya nyaur. Niki menawi mampu. Anak sebagian ibu-ibu mboten mampu Pak. Contohipun tahun niki hamil nggih, tahun niki hamil. Terus tahun besok kan menyusui nggih. Menyusui, terus ternyata tahun ini hamil meneh. Tahun berikutnya hamil meneh. Lah kapan nyaure ngoten nggih? Ngoten nggih Bu nggih. Nah, kalau keadaannya seperti enggak mungkin nyaur nggih mengkodok, maka fidyah. Nggih. Jadi nggih istilahnya ya kita kalau sebagai lama menjelaskan berusaha untuk nyaur nggih mengkodok, baru ketika tidak mampu itu membayar fidyah. Bapak Ibu yang dihormati Allah, pembatal puasa ini terakhir sebelum kita tutup nih. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Entah hubungan suami istri atau yang lainnya, intinya keluar mani dengan sengaja itu batal. Berarti kalau mimpi basah karena nggak sengaja nggak batal. Nomor 3, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja batal mboten? Mboten batal. Cuma di sini kita ketika muntahnya niku jadikan kita lemes, berat puasa nih, sebaiknya dibatalkan apa nih? Kalau muntahnya ringan, ya jadikan berat,
tidak apa-apa dilanjutkan. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Keluar darah haid dan nifas. Ibu-ibu contohnya pun setengah 6, setengah 6 tinggal 5 menit lagi haid bu. Batal betul bu? Batal karek sak menit ada haid. Batal Nomor gangsal, gila atau pingsan. Yang mana kan gila pingsan ini kehilangan akal kita nih. Jadi kalau gila atau pingsan itu apa? Batal. Yang keenam, murtad. Murtad itu nih otomatis puasanya batal. Yang ketujuh, berniat berbuka. Berniat berbuka. Jadi sekedar niat pak, niat arep buah. Terus buah ini kok batal. Contohipun ngaten, contohipun jam sekawan itu niat beruah pak. Ya, aku jam dapat niat beruah. Ternyata enten Pak Guru atau enten sinten enten tamu enten nggih. Akhirnya mboten sios apa? Mboten sios beruah. Maka puasanya tetap napa? Batal karena dia sudah niat membatalkan apa? Puasanya ya sudah batal. Karena mungkin nggak jadi berbuka, nggak jadi beruah karena mungkin ada dilihat orang malu kan, makanya puasanya batal. Nomor 8, merokok. Apa Pak? Merokok, itu batal. Nah, ini yang apa Pak? Yang disepakati para ulama. Dan di sana ada pembatal-pembatal yang diperselisihkan. Contoh itu apa Pak? Bekam. Bekam itu batal betul puasanya pun. Betul apa Pak? Bekam ini mungkin biasanya kalian donor darah. Donor darah kan mengeluarkan apa? Darah. Para ulama merinci bekam dan donor darah itu apa Pak? Ternyata rincian itu jika bekamnya dan donor darahnya itu menjadikan dia berat untuk berpuasa, maka puasanya apa? Batal. Jika bekamnya terus apa? Donor darahnya itu jadikan sangat lemas, banget berat sekali. Berbeda dengan keadaan orang yang setelah bekam, setelah donor darah itu masih apa istilahnya nih biasa kan nih, masih biasa. Kan benten-benten nih kondisi fisik seseorang. Nah, niki makanya para ulama pun berbeda pendapat dengan masalah bekam dan donor darah. Nggih. Lajeng menawi pilek Bapak Ibu ngaten apa nih kok inhaler nih. Fix inhaler itu batal mboten Pak Bu? Batal mboten. Ini kan biasanya pun dimasukkan melalui hidung nih. Dan itu pendapat jumhur ulama bahasanya niku apa? Bisa membatalkan puasa. Jumhur. Kalau ulama Syafi'iyah, Malikiyah tidak membatalkan puasa. Dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah pendapat tidak membatalkan puasa. Karena ini sifatnya bukan makan dan minum, juga tidak menjadikan orang itu kuat karena ini bukan makanan yang menjadikan seorang kuat. Ini pun apa Pak? Sing disebutnya kali. Apa? Fix inhaler nih kali. Beda menawi suntik. Kalau kemasukan apa? Cairan disuntik atau nih pakai infus apa nih? Nah, cairan infus, nah ini apa? Bisa membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu kalau kita sering mandi di siang hari bulan Ramadan, batal betul? Panas-panas Pak. Akhirnya pun gebir terus nih. Nah, siram terus ini. Para ulama menjelaskan nih puasanya tidak batal nih. Boleh nih, boleh untuk apa istilahnya pun ketika panas, ngelah, akhirnya pun apa? Mandi di siang hari bulan Ramadan.
menunda junub, menunda mandi wajib. Contohnya apa? Baru setelah sholat subuh, adzan subuh baru mandi wajib. Boleh betul? Boleh. Boleh ya. Jadi ketika hukum menunda mandi junub, niku apa? Hukumnya boleh. Jadi tidak harus mandinya itu sebelum adzan subuh. Tidak harus apa? Mandinya setelah adzan subuh. Setelah adzan pun juga boleh. Ning diusahakan kan ampun telat ya, ampun telat apa? Subuhanipun. Nah, ngoten nggih. Jadi napa? Niku hukum apa? Apakah mandi itu harus sebelum subuh? Nah, ngoten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih. Sebenarnya masih banyak pembahasan fikih yang penting untuk kita bahas sebenarnya, yang kadang kita masih ragu-ragu boleh atau tidak. Namun karena waktunya sudah habis, ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada waktu, monggo Bapak Ibu, bekalipun persiapanipun kita tingkatkan. Mungkin Allah maringi kemudahan dan taufik, dan mudah-mudahan kita saged kepanggih kalian bulan suci Ramadan.